Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekalian, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan isinya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa hadir bersama-sama dalam rangkaian perkuliahan Artificial Intelligence, kecerdasan buatan atau juga dikenal sistem pemilih cerdas. Dari sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan fuzzy logic system. Kita akan bicara terkait dengan fuzzy rule atau dikenal dengan fuzzy event rule. Ya, nah sekalian, setelah kemarin pekan lalu atau dalam episode sebelumnya ini kita diskusi terkait dengan relasi antar fuzzy, bahwa himpunan fuzzy yang satu dengan yang lain itu ada relasinya, bisa kita cari relasinya dengan composition. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh terkait dengan fuzzy event rule itu. Teman-teman sekalian, sebelum lebih jauh kita bicara fuzzy event rule, kita akan mencoba melihat, kembali mengingatkan bahwa pendekatan fuzzy itu artinya adalah pendekatan eh, apa problem begitu dengan model pendekatan bahasa keseharian manusia. Apa yang manusia alami, manusia lakukan, manusia rasakan sehari-hari itu seperti apa. Ya, makanya di sini kemudian kita ada istilah linguistic variable. Linguistic variable ini merupakan teknik konvensional untuk menganalisis sistem. Ya, ini yang biasanya bagaimana manusia itu membuat suatu judgement, suatu persepsi, suatu keputusan, gitu ya, atau bagaimana emosi manusia itu biasanya diwakili oleh suatu bahasa, gitu ya. Misalkan bagaimana ketika seseorang itu melihat apakah seorang itu sakit demam ataukah tidak, maka dia mengatakan, oh orang ini demam, oh orang ini hanya hangat, oh orang ini netral, oh orang ini demam yang teramat sangat, dan seterusnya. Itu menggunakan bahasa-bahasa manusia, bahasa biasa, judgment, emosi, perception yang digunakan menggunakan model-model manusia. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sehingga nanti di dalam fase itu nanti kita mencoba untuk bagaimana eh, apa namanya sistem yang kita gunakan itu nanti, atau sistem yang kita punya itu nanti punya kepresisian, punya kemampuan sebagaimana perilaku manusia, begitu ya. Ketika menjudgment, ketika dia punya semacam punya emosi atau punya persepsi, harus bagaimana dia membuat suatu keputusan begitu nantinya itu. Nah, teman-teman sekalian, konsep daripada linguistic variable, jadi bagaimana kita membawa eh, numerical value, apa nilai-nilai angka yang terukur yang eksak itu kemudian kita bawa kepada dunia bahasa manusia. Konsep of linguistic variable ini dikenalkan oleh Lutfizadeh. Dia adalah penemu Bapak Fazi ini ya, yang digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk memodelkan human thinking, memodelkan bagaimana manusia itu berpikir. Sehingga harapannya nanti bagaimana sistem yang kita punyai, komputer kita, sistem kita itu nanti mencoba menggunakan pendekatan pola pikir manusia. Oke. Nah, di dalam fase ini nanti bagaimana hal yang bersifat fuzzy, bersifat kabur itu nanti menggantikan nilai-nilai yang bersifat gris, yang bersifat tegas, ya, 1, 0 dan seterusnya itu. Oke. Nah, di dalam kita bicara linguistic variable nanti sebagai apa namanya model utama daripada event rule itu, kita mendefinisikan himpunan begitu nanti menggunakan model-model human thinking ini, teman-teman sekalian. Jadi di sini misalkan kita lihat di sini ya, teman-teman. Di sini ada beberapa variabel nanti ya. Ketika kita mendefinisikan linguistic variabel itu, nanti ada variabel x, ada variabel tx, ada variabel x besar, ada g, ada m. Apa ini masing-masing? Ini kita lihat.
X ini merupakan the name of the variable. Dia adalah nama daripada variabel itu. Jadi variabel apa? Linguistic variable yang mau kita gunakan itu namanya apa? Kemudian TX ini apa? Ini adalah nilai daripada variabel atau dikatakan sebagai linguistic value. Jadi kalau linguistic variable itu adalah variabelnya itu apa, kemudian TX itu artinya adalah nilainya atau linguistic value-nya. Value-nya apa? Misalkan kalau kita bicara misalkan warna begitu. Warna adalah linguistic variable-nya. Lalu value-nya apa? Linguistic value-nya. Ada merah muda, ada merah tua. Nah, itu adalah linguistic value-nya. Kemudian berikutnya ada X besar. Apa ini X besar? Ini adalah semesta pembicaraan. Jadi semesta pembicaraan daripada himpunan fazi yang kita bicarakan itu apa? Itu ditentukan dengan X besar ini, semesta pembicaraannya. Kemudian ada G. G itu apa? G adalah syntactic rule. Ya. Rule sintaktiknya apa itu? Yaitu merupakan rule bagaimana untuk membangkitkan linguistic value. Jadi aturan untuk membangkitkan nanti linguistic value itu seperti apa. Itu namanya adalah syntactic rule, teman sekalian. Kemudian terakhir ada M. Apa itu M? M adalah semantic rule. Apa itu semantic rule? Semantic rule ini nanti akan memberikan makna daripada linguistic value-nya itu seperti apa maknanya itu. Itu dikatakan dengan semantic rule ini. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat contoh sekarang ya. Kita lihat contoh terkait dengan linguistic variable, linguistic value ini. Ya. Sebagai contoh, katakanlah ya kita punya numerical variable. Ini numerik ya. Ada numerical variable. Variable yang numerik seperti angka. Variabelnya adalah X, sama-sama X. Apa itu? Usia. Nah, kemudian kita punya value. Value-nya apa? Value-nya adalah 65. Nah, variabel usia ya, tapi dia adalah numerical variable, itu memiliki numerical value-nya adalah 65. Gitu. Nah, ini mari kita bandingkan dengan bawahnya, kita lihat. Sekarang ada namanya linguistic variable. Variable linguistik, teman-teman sekalian. Sama-sama variabelnya adalah age, usia. Ya. Nah, tapi ketika dia adalah menggunakan linguistic variable, bukan lagi numerical, begitu, maka value-nya adalah old. Nah, old ini adalah linguistic value daripada variabel age, usia. Jadi beda ya teman-teman sekalian ya. Kalau numerical variable usia, di situ anggotanya itu 65, 60, mungkin 45, 46, 47 begitu. Tapi kalau linguistic variable usia begitu, maka anggotanya atau linguistic value-nya itu adalah old, tua, yang muda, middle age, tengah baya, mungkin very very old, sangat-sangat tua dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa membedakan di sini ya. Nah, teman-teman sekalian, linguistic value ini masing-masing nanti adalah merupakan himpunan fazi. Nah, gini. Gitu ya. Nah, all linguistic value nanti semua linguistic value itu nanti akan membentuk sekelompok begitu ya. Sekelompok himpunan namanya begitu nanti ya. Nah, ini sebagai contoh kalau kita lihat misalkan kita punya linguistic variabelnya adalah usia ini, maka anggota usia ini nilainya begitu kalau linguistic value kita bisa lihat yang, not yang, very young dan seterusnya. Kemudian ada middle age, ada not middle age, ya. Kemudian juga old, not old, very old dan seterusnya, not very young, ya. Kemudian apa ini? And not very young and not very old. Ini kita tutup ini ya. Gitu.
Nah, ini contoh linguistic variable dan linguistic value-nya. Ya, kita bisa membedakan dibandingkan dengan numerical variable ya dan numerical value. Tentu beda dengan linguistic variable dan linguistic value, teman-teman. Oke, nah ini kalau kita gambarkan sekarang teman-teman sekalian, kalau kita gambarkan yang namanya linguistic variable di sini, dia adalah ini ya, usia ini adalah linguistic variable-nya. Kemudian value-nya kita lihat ini ada old, ada very old, kemudian middle age, kemudian young, ya, kemudian very young. Kita ada apa namanya linguistic value seperti itu, dan masing-masing itu adalah merupakan himpunan fuzzy. Dan himpunan fuzzy tentu memiliki membership function. Nah, kita lihat gambar seperti itu, membership function daripada masing-masing nilai tadi itu. Oke. Nah, teman sekalian, tadi di depan sudah dikatakan syntactic rule itu apa sih? Syntactic rule itu adalah cara bagaimana kita membangkitkan nilai linguistic value. Bagaimana kita membangkitkannya? Itu dinamakan dengan syntactic rule tadi itu ya. Tapi kalau semantic rule tadi dikatakan dia adalah mendefinisikan membership function-nya dari masing-masing linguistic value itu. Nah, semantic rule itu adalah membership function daripada masing-masing linguistic value itu seperti apa. Gitu. Nah, tadi ini kita lihat kelompok linguistic value tadi ada contohnya yang middle age, old dan seterusnya tadi. Ya, dan ini bisa kita modifikasi begitu. Kita bisa memodifikasi kelompok ini yang tadi hanya punya 3 katakanlah, yang old dan juga middle age. Sekarang kita tambah negation, tambah not misalkan. Nanti kita akan punya misalkan tambah dengan not negation atau mungkin juga ditambah dengan penyangatan ya teman-teman. Penyangatan, ada very, ada more or less dan seterusnya. Gitu. Dan nanti juga bisa dikombinasikan lagi dengan kata-kata penghubung, konektif ya, baik penghubung. Penghubung itu bisa menggunakan and, bisa menggunakan or, either, neither, misalkan gitu ya. Itu menjadi kata penghubung. Jadi kita bisa memodifikasi yang namanya linguistic value itu dari yang primary-nya seperti apa. Primary-nya misalkan yang old tadi itu, tapi kita modifikasi dengan negation, dengan hedge, dengan penyangatan, yang lain-lain. Gitu, teman-teman sekalian. Ya. Nah, teman-teman sekalian, linguistic value tadi itu bisa kita modif, kita buat lebih atau disangatkan gitu ya, atau dibuat lebih landai, dibuat lebih curam atau dibuat lebih landai. Nah, diantaranya di sini kita mengenal istilahnya operasi concentration, ya. Konsentrasi ini adalah operasi untuk penyangatan. Nanti juga ada dilation, operasi dilasi ini untuk membuat lebih landai begitu daripada linguistic value. Jadi misalkan tadi kalau ada old, tua ya, kalau kita buat very old dikuadratkan, itu namanya concentration. Nah ini concentration di sini dikuadratkan. Nah, nanti ada kalau dibuat lebih landai, namanya dilation. Dilation di sini, dilation. Ini di akar. Ini nanti kalau kita buat grafik dia akan lebih landai. Ya. Sehingga nanti kalau concentration itu misalkan menambah penyangatan kayak very tadi itu, tapi kalau dilation itu membuat lebih landai, agak misalkan begitu. Itu menggunakan dilation. Nah, teman-teman sekalian, ini kita lihat misalkan di sini ada not A ya, dari yang semula apa kemudian bisa kita modifikasi nanti ya. Kita buat notnya. Misalkan semua adalah old. Kemudian kita buat not old gitu ya, not A. Ya. Nanti kemudian juga bisa kita kombinasikan dua buah linguistic value itu kita kombinasikan gabung dengan and gitu ya, atau ini kan and itu berarti kan di intersection ya, kalau or itu di gabung, di union gitu. Ini masing-masing bisa kita buat seperti itu.
Oke, dan sehingga nanti kita ada kalanya linguistic value yang baru yang dia dibentuk dari linguistik yang lama dengan kombinasi ada not, ada kemudian juga penyangatan tadi ya, atau dilation atau concentration ya, digabung-gabung begitu. Terus sekarang kita lihat nanti. Ya ini misalkan kalau kita misalkan punya membership function namanya adalah muda, muda itu memiliki membership function seperti ini, misalkan. Nanti kemudian old, old kita tua, dia memiliki membership function seperti ini. Nah, teman-teman kita bisa mengkombinasikan di antara keduanya. Ini kalau misalkan nanti agak, agak itu berarti ada operasi deletion, delete ini, ini deletion, dia di akar ya, akarnya old. Kalau old-nya adalah seperti ini adalah old, maka nanti kalau agak tua, berarti ini di akar, akar daripada ini. Nah, ini adalah akar ya. Ini deletion. Nah, bagaimana kalau kombinasi yang lain misalkan adalah not young and not old. Nah, ini juga bisa. Ini tidak tua dan tidak muda. Nah, ini tidak itu kan satu minus ya, teman-teman sekalian. Not itu adalah masih ingat, not itu satu minus A. Not A satu minus A. Berarti ini adalah not young. Kemudian ini adalah not old. Satu minus ini adalah not old. Kemudian dioperasikan irisan. Nah, ini. Oke, berarti ini adalah not young and not old. Kita punya model. Kemudian kita juga punya yang lain, teman-teman sekalian. Eh, ini misalkan variasi yang lain, yang but not too young. Nah ini ya, yang muda, kemudian ini tetapi ini menggunakan simbol irisan ini ya. Tidak terlalu tua, ya, terlalu itu adalah dikuadratkan, kemudian ini adalah not-nya. Ya, berarti ini adalah yang but not too young. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah muda, kemudian ini adalah muda, tapi dia tidak dia dikuadratkan teman-teman sekalian ya, kuadratkan berarti ini too young, sangat muda, tidak berarti ini kemudian di satu minus ya, berarti ini bentuknya adalah yang but not too young ya. Kalau sangat, nah ini misalkan sangat 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 tua, very 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 old ya, tergantung mau pangkat berapa. Ini misalkan pangkatnya 3 kali berarti pangkat 8 ya, very 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 old. Dapat seperti itu. Nah, ini gambar yang tadi. Ini yang aslinya ada yang dan juga ada old. Kemudian kalau kita variasikan yang but not to young kita mendapatkan model seperti ini. Not young and not old kita dapatkan seperti ini. Ini agak ya, more or less old, ada extremely old, nah, kita dapatkan model seperti ini. Itu variasi dari linguistic value. Baik, adik sekalian serta kuliah yang berbahagia. Sekarang kita akan lihat seperti apa general format daripada fuzzy event rule tadi. Kita akan lihat. Iya. Secara umum kita bisa lihat di sini ada jika X adalah A, then Y adalah B. Nah, A dan B di sini ini merupakan masing-masing adalah himpunan fuzzy, Bapak sekalian. Ya, dimana himpunan fuzzy itu misalkan A-nya dia punya semesta X, sedangkan D-nya semestanya adalah Y. B-nya semestanya adalah Y. Nah, dalam format seperti ini, if X is A, then Y is B, maka X is A ini dikatakan sebagai antecedent atau disebut juga sebagai premise di sini, premise. Sedangkan Y adalah B dikatakan sebagai consequent atau juga conclusion, kesimpulannya. Nah, sebagai contoh, tadi kan bentuk umumnya adalah seperti ini tadi itu. Misalkan salah satu contohnya adalah if pressure is high and then volume is small. Jika tekanannya tinggi, maka volumenya kecil.
Contoh yang kedua, misalkan jika jalanan itu licin, maka mengendarai itu berbahaya. Ini contoh kedua. Kemudian contoh yang lain, misalkan jika sebuah tomat berwarna merah, maka dia masak. Ini seringkali kita contohkan. Kemudian contoh yang lain, jika kecepatan high tinggi, kemudian mengerem itu sesuatu yang sulit atau barangkali dampak rem itu akan kecil. Begitu. Ini contoh yang lain. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia, lalu apa makna daripada fuzzy event rule tadi itu? Jika X adalah A, maka Y adalah B. Ini barangkali secara umum bisa kita katakan berbentuk seperti ini. Ini adalah jika X adalah A, maka Y adalah B. Nah, ini merupakan relasi yang menghubungkan antara antara X dengan Y, karena bahwa A ini berada pada X, ya, kemudian Y itu berada B itu berada pada daerah Y. Ini merupakan semesta pembicaraan. Oke, sehingga dikatakan nanti bahwa fuzzy event rule ini, jika X adalah A maka Y adalah B, ini bisa dikatakan sebagai bersih function yang dua dimensi, R ini ya, yang dimana dimensinya dia berada pada dimensi X dan dimensi Y. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kita menginterpretasikan ya, atau memaknai fuzzy event rule ini? Ada dua cara pemaknaan, yaitu pertama adalah menggunakan atau mungkin dianggap sebagai coupled. Yang kedua adalah dianggap dia sebagai entails. Ada dua pemaknaan. Masing-masing ini memiliki nanti implikasi yang berbeda, walaupun nanti akhirnya juga akan mendekati kesamaan sebetulnya, gitu ya. Ini kita lihat, ini misalkan kita bicara bahwa fuzzy event rule itu dimaknai sebagai couple. Ini ya, mana couple, maka ini R, relasi fuzzy antara A dengan B ini, ya. Coupled itu kemudian dimaknai sebagai A T norm dengan B, atau mungkin irisan, begitu ya. Coupled itu dimaknai dengan irisan. Nah, ini adalah dianggap bintang-bintang ini adalah operasi T norm tadi itu. T norm itu bisa nanti menggunakan minimum, bisa produk atau yang lain ya, teman sekalian. Jadi dia adalah T norm irisan. Nah, sedangkan yang kedua dimaknai sebagai A entails B. A entails B ini bisa bermakna, ini kita maknai ya, teman sekalian. Ini sebetulnya ketiga makna ini kalau kita gambar nanti hasilnya akan sama sebetulnya. Ya. Jadi relasi ini yaitu A, jika X adalah A maka Y adalah B, ini bisa kita maknai entails ini adalah not A union B, ya, atau juga bisa dimaknai entails ini not A union A irisan B, atau juga bisa dimaknai sebagai not A irisan not B kemudian union B. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik itu hampir sama. Sama ya, ketika ini sama, bukan hanya hampir tapi sama hasilnya. Ya, ini tadi dua cara interpretasi tadi itu. Kita lihat yang sebelah kiri ini adalah couple, seperti ini hasilnya. Yang sebelah kanan ini adalah entails, seperti ini hasilnya. Daerah yang diarsir inilah, ini adalah couple, ya, A irisan B. Kemudian yang diarsir juga inilah, ini adalah merupakan A entails B. Baik tadi yang kita lihat ya, ada tiga macam definisi yang berbeda tadi itu. Setelah kalau kita gambarkan jadi satuan seperti ini hasilnya sama. Oke, teman sekalian, tadi kita sampaikan bahwa R atau relasi fuzzy ini dia bisa dimaknai sebagaimana himpunan fuzzy yang dia itu memiliki dua dimensi, ya, seperti itu ya. Di mu R ini sama dengan adalah function dari mu A dan mu B dalam X dan dalam Y.
Oke, dan function ini ya mu-r tadi itu, atau function ini itu diartikan sebagai fuzzy implication. Ada mana fuzzy implication? Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini kita lihat tadi kalau couple tadi itu, ini yang pemaknaan yang lebih sederhana couple tadi itu. Ini kalau kita maknai ini ya, R relasi fuzzy. Ini A T norm B tadi itu kita maknai ya. Kemudian apa namanya? Ya, ini kalau kemudian kita gunakan ini adalah minimum operation, ini adalah operasi minimum. Jadi bahwa A couple with B itu bisa kita gunakan operator minimum. Ya, ini adalah operator minimum. Ini yang digambarkan di sini ini fitur balik ini. Kemudian juga bisa digambarkan sebagai produk ini kan. Couple itu bisa produk juga, ini produk. Nah, itu tadi dengan tanda langsung perkalian antara A dengan B ini. Atau mungkin juga bisa dimaknai sebagai bounded product karena ketiganya ini semua sama-sama memenuhi aturan untuk intersection, fuzzy intersection. Sehingga A couple with B itu karena dia adalah operator, sekali lagi adalah T norm bintang tadi itu, maka bisa nanti digunakan minimum operator, bisa digunakan produk operator, bisa digunakan bounded operator. Baik, teman-teman sekalian. Oh iya, lanjut dengan yang tadi, juga bisa satu lagi menggunakan drastic operator. Ini drastic operator. Ini drastic operator. Tunjukkan ini. Ya, ini masih A couple with B. Baik, teman-teman sekalian, tentang pemaknaan if then rule dengan makna couple tadi itu. Ini kalau kita maknai dan kita gambarkan secara bidang, ini kalau kita anggap kita punya dua bidang diagonal begitu, ini ada operator link seperti ini hasilnya. Ini kalau menggunakan operator attribute product, gambar di sini. Kemudian kalau produk, kalau ini adalah basic product, ya teman-teman sekalian. Ini kalau kita memiliki dua dimensi yang berbentuk trapesium, nah, seperti ini hasilnya. Oke, dengan cara yang mirip dengan yang tadi teman-teman sekalian, untuk yang n-file juga sama. Kita bisa menggunakan berbagai macam operator yang memenuhi syarat selama itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah pernah kita bahas untuk intersection maupun juga untuk union. Kita bisa menggunakan berbagai macam yang ada. Ini misalkan untuk n-files node A, union B, kemudian kita menggunakan operator yang seperti apa. Ini misalkan untuk operator Zadeh, Pak Zadeh ini menggunakan misalkan Zadeh arithmetic rule. Nah, ini menggunakan bounded sum dan operator union. Untuk operator unionnya, oke. Using bounded sum untuk unionnya digunakannya itu. Kemudian untuk Zadeh max min rule, nah juga boleh digunakan. Nah, kemudian di mana ini yang makna entail juga, makna entail yang lain seperti ini, di mana seperti ini. Kemudian juga menggunakan yang lain, ini masih entail juga teman-teman sekalian. Ini bulan fuzzy implication dengan max for union. Unionnya kita menggunakan max, bisa kita dapatkan seperti ini. Kemudian ini untuk Gauguin fuzzy implication. Nah, kita mendapatkan seperti ini. Baik. Ya, kalau kemudian kita gambarkan secara grafis, kita dapatkan gambar-gambar entailnya seperti ini dengan menggunakan beberapa macam rule yang bisa digunakan apakah produk atau yang lain tadi. Baik, rasanya cukup untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, semoga menambah kefahaman kita terkait dengan fuzzy if then rule. Jadi insya Allah akan kita teruskan untuk sesi berikutnya yang lebih menarik tentunya. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.